Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam acara Sapaan Rohani yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Dan bersama dengan kami tim pujian dari BPK PKK Keuskupan Surabaya. Untuk Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan kasih untuk mendukung acara-acara atau pelayanan yang dilakukan oleh BPN, bisa menyalurkan dananya di rekening BCA dengan nomor 308 302 1817 atas nama Shekinah Bina Insani, atau seperti yang tertera di layar Anda masing-masing. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai acara Sapaan Rohani hari ini, kita mau menyiapkan setiap hati kita. Kita mau ambil sikap iman. Pada acara rohani hari ini, kita sama-sama mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan setiap kita. Di dalam setiap apapun musim kehidupan yang Anda dan saya alami, kita semua percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya bagi kita. Meskipun berbagai banyak tantangan, masalah, badai kehidupan yang tak henti-hentinya berlalu, hingga di saat-saat pandemi, PPKM, dan badai COVID-19 yang mungkin sedikit menyusahkan hidup kita, tetapi sungguh-sungguh kita mau belajar untuk terus mengandalkan Dia yang memberikan berkat kasih-Nya dan penyertaan-Nya dalam setiap detik kehidupan kita. Kita mau satukan hati kita ini di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah-Mu yang boleh Kau sediakan setiap hari bagi kami. Rahmat baru, pengharapan baru, kesempatan baru yang boleh kami jalani di hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang tak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami. Meskipun di dalam setiap hari-hari kami melewati cobaan, melewati masalah, kami malah sering menjauh daripada-Mu. Tetapi Engkau Allah yang terus menggenggam tangan kami, terus menyertai kami, menuntun langkah kehidupan kami. Kami mau terus naikkan hati kami ini untuk bersyukur di hadapan-Mu, Bapa. Dan kami mau nyatakan, kami tak pernah ragu akan setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau beri kami kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
penyertaanmu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tak pernah tinggalkan kami, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku hanya bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Kami tak pernah ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami nyatakan syukur kami bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang tolong kami Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebab hanya anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, mari angkat syukur bagi Dia yang sungguh baik, yang memegang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau topang kehidupan kami, Kau beri kami kekuatan baru setiap hari, tak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, hati kami berterima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, sungguh hati kami limpah akan syukur ketika kami sungguh menyadari karya-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu itu? Engkau yang selalu mengisi hidup-hidup kami. Bahkan
Sebelum kami ada di dunia ini, Engkau yang telah merancangkan yang terbaik bagi kami. Begitu besar kebaikan dan karya-Mu, Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh menaikkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk tertuju kepadamu, dan memuliakan Engkau, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami nyatakan iman kami, Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Kami mau sembah Engkau, Tuhan, dengan segenap tubuh dan jiwa kami. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu, dan kami persembahkan seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami, Tuhan. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti Tuhan, tak henti setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Nah, segenap hati kami mau sembah Engkau lebih dalam. Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti setiap
puji dan tinggikan Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Yara nama yara la yara la yara la yara la yara la yara la 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 yara la yara la yara la yara siki yara la yara la yara la yara la yara la yara nama yara la 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 siki yara la yara la yara la yara la yara la yara siki yara yara la yara la yara la yara la yara Sikiara la yara ma yara la yara Sikiara na yara la yara la yara Sikiara na ma yara la yara Sikiara na ma yara yara la yara Sikiara la yara la yara la yara Sikiara na ma yara na ma yara na ma yara na Sikiara na ma kara na ma kara na ma kara na ma Sikiara la 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 Sikiara la. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh kembali merasakan hadirat-Mu menyegarkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menyatukan hati kami kepada kerinduan yang telah Engkau titipkan kepada saudara kami yang akan memberikan kesaksian. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru dan reminder juga bagi setiap kami untuk mengandalkan Engkau, untuk berserah kepadamu dalam setiap apapun musim kehidupan kami. Setiap doa-doa ini, syukur kami, pujian kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya mau berbagi sedikit kesaksian iman pribadi saya kepada Anda sekalian. Tetapi sebelum saya membagikan kesaksian iman saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh melihat bahwa pandemi, sakit penyakit, dan musibah itu boleh datang tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita terlebih dulu diberikan warning. Tahun 2020 nanti akan ada COVID-19, siap-siap nggak ada. Ya, datangnya tiba-tiba. Musibah pun juga datangnya tiba-tiba, tanpa kita bisa tahu kapan datang, kapan selesai. Nah, pada saat itulah, pada saat seperti ini, justru iman kita sebagai yang katanya kita mencintai Tuhan, yang katanya kita pengikut Tuhan, diuji Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, apakah kita lebih mengutamakan iman kita akan Tuhan, atau justru yang lebih menguasai kita adalah ketakutan dan kekhawatiran? Mari kita belajar dari sosok seorang Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 1-10 dikisahkan seorang Yosua yang seperti Bapak Ibu tahu seorang panglima perang. Saat itu Yosua sedang mengalami kesulitan, di mana saat itu Yosua harus menyerang benteng Yeriko yang terkenal sebagai benteng yang sangat kuat dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Tetapi kuncinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam kisah Yosua 1 ayat 1-10, di situ Yosua mendengarkan perkataan Allah sepenuhnya di dalam hidupnya. Allah berbicara kepada Yosua sebanyak 3 kali. Ia mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Anda bisa lihat di ayat 6, 7, dan juga ayat ke-9. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam ayat ke-9, Allah mengatakan kepada Yosua, "Sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Itu adalah janji Allah kepada Yosua. Inilah contoh orang beriman. Mendengarkan suara Allah, mengutamakan suara Allah, dan percaya kepada janjinya di dalam hidup kita. Salah satu janji Allah di dalam hidup kita orang beriman, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, di situ dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pada saat kita mengalami masalah, kesulitan, musibah di dalam hidup kita, apa respon kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita berserah penuh di dalam hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya bahwa janji Allah adalah baik di dalam hidup kita semua? Kemudian kita lihat di Yosua 1 ayat yang ke-10. Kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, keluar lagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kata-kata ini bukan keluar dari Allah, tetapi justru dari bangsa Israel, orang-orang yang mencintai Yosua. Dua hal yang dilakukan oleh Yosua adalah ia mendengarkan suara Allah, yang kedua ia mendengarkan suara orang yang mengasihinya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bijaksanalah dalam mendengar berita-berita negatif yang membawa ketakutan, sebaiknya Anda mulai kurangi. Atau berita-berita hoax yang juga mendatangkan ketidakpastian, hati-hati Bapak Ibu sekalian, dan jangan sampai ikut terlibat dalam menyebarkan berita hoax tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada dua kisah yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah pengalaman saya bersama istri kami positif COVID. Kita menjalani karantina mandiri bersama di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu bulan Agustus tahun 2020. Saat itu yang pertama kali positif adalah saya, kemudian disusul oleh istri. Dan puji Tuhan kami positif COVID namun sebagai pasien OTG, orang tanpa gejala. Dan saat itu pun juga hasil tes PCR-nya kami menunjukkan kalau kami sebetulnya non-infeksius walaupun positif. Nah, tapi kami tetap menjalani protokol, kami tetap menjalani karantina mandiri tentunya bersama dengan istri di ruangan yang terpisah di rumah, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu hal yang cukup membuat kekhawatiran bagi saya pribadi dan istri adalah karena di rumah itu ada orang tua di atas usia 60 tahun dan ada baby 2 orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh pelihara mereka Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu yang menjadi kekuatan kami adalah komunitas yang terus mendoakan dan mensupport kami dengan hal-hal yang sangat positif. Seperti kisah Yosua yang tadi kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, di mana Yosua memiliki komunitas, memiliki orang-orang yang mencintai dia, yang juga memberikan kekuatan di dalam hidupnya. Nah, itulah yang kami alami. Saya dan istri kita sudah terbiasa hidup di dalam komunitas, khususnya komunitas rohani, di mana tempat kami bertumbuh bersama-sama dan saling mendoakan dan saling memberikan kekuatan. Nah, pada saat Agustus 2020, kalau Bapak Ibu tahu, yang positif COVID belum sebanyak saat ini. Jadi pada saat itu beban yang kami miliki bukan kami ingin segera sembuh dan enggak mau sampai tertular ke orang rumah tentunya, tapi kami juga memiliki beban mental. Tetapi puji Tuhan banyak hal yang dilakukan oleh komunitas kami, oleh orang-orang yang mengasihi kami. Ada yang kasih referensi dokter, ada yang kirim obat-obatan, ada yang kirim vitamin A, ada yang kirim vitamin B, kemudian ada yang kirim madu dan sebagainya. Jadi hampir setiap hari kami mendapatkan support, bukan hanya dari sisi support doa, tapi juga bentuk perhatian yang nyata Bapak Ibu sekalian. Dari sahabat-sahabat teman-teman di dalam komunitas, itulah yang menguatkan kami selama kami menjalani karantina selama 1 bulan hingga kami boleh 2 kali tes PCR negatif. Puji nama Tuhan. Nah, ada satu kisah yang saya ingin bagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Belum lama ini saya boleh diizinkan Tuhan untuk sakit DBD. Awalnya saya nggak tahu itu DBD, honestly, karena seumur hidup saya memang belum pernah kena DBD. Kemudian waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, panas saya tinggi sekali, nggak turun-turun, sampai 39 lebih, 38 lebih. Awal saya kira itu tipes Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sempat tes PCR, saya ambil darah untuk tes tipes, apakah betul tipes atau bukan, tetapi semuanya negatif. Terus waktu hari keempat, saya ambil darah untuk tes DBD dan hasilnya waktu itu trombosit saya sempat di angka 161.000, masih di atas batas normal, tapi
batas bawah ya bisa dibilang. Kemudian saya ke dokter. Dokter bilang coba untuk rawat di rumah dulu karena memang kondisinya waktu itu COVID generasi kedua sedang tinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian. Saat-saat sebelum PPKM bahkan. Jadi sedang hektik-hektiknya, semua rumah sakit tuh benar-benar full. Sangat sulit untuk mendapatkan rumah sakit. Nah kemudian saya ingat waktu itu hari Sabtu, trombosit saya 161.000. Kemudian saya coba istirahat di rumah. Hari Senin saya baru ambil darah lagi untuk cek trombosit kembali. Badan saya lemes nggak karuan. Terus kemudian nggak nafsu makan sama sekali. Dan saya coba untuk minum air sebanyak-banyaknya. Kalau sakit DB kan memang harus minum air yang banyak ya Bapak. Kemudian hasil tes di hari Senin, ternyata trombosit saya 77.000. Besok di hari Selasa saya lakukan tes lagi. Dan pagi jam 10 pagi hasilnya adalah trombosit saya menjadi 55.000. Nah di situ kita langsung cari rumah sakit, dan puji Tuhan ada sahabat dari komunitas juga yang menjadi salah satu dokter di rumah sakit Siloam TB Simatupang waktu itu. Nah puji Tuhan rumah sakit Siloam TB Simatupang juga tidak menerima pasien COVID sama sekali. Setelah saya sampai di rumah sakit TB Simatupang Siloam, masuk di IGD, kemudian saya diambil darah lagi dan langsung diinfus. Nah setelah berapa jam kemudian hasil ambil darah saya keluar, trombosit saya yang tadi pagi sempat saya tes 55.000, sorenya tinggal 35.000. Kemudian besok Rabu trombosit saya turun lagi, pagi saya dites sempat trombositnya dari 35.000. Dari 35.000 turun sampai ke 19.000. Terus sorenya ambil darah lagi, turun lagi dari 19.000 menjadi 13.000. Besok pagi saya ambil darah lagi, trombosit saya di 11.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar kondisinya terus turun, nggak naik sedikit pun. Dan pada saat itu saya ditemani oleh istri. Istri saya terus membacakan saya Mazmur 91, kemudian membacakan ayat-ayat penguatan kepada saya, seperti salah satunya di Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung di udara aja dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai biji matanya Bapak Ibu sekalian. Setelah mencapai titik paling rendah di angka 11.000, trombosit saya puji Tuhan besoknya boleh naik. Perlahan mulai naik, tetapi besok malam badan saya menggigil seperti orang kejang Bapak Ibu. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah saya seperti orang kejang. Bukan kejang, tapi karena saya kedinginan, sangat-sangat kedinginan. Kemudian saya dipasangin oksigen, kemudian saya dites jantung, kemudian saya dites, semua saya dites waktu itu malam itu. Benar-benar saya kejang kurang lebih 1 jam, bukan kejang ya, kembali lagi. Dan pada satu titik saya benar-benar sangat kelelahan, capek, benar-benar capek, dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Saya seperti ibaratnya kayak di medan perang. Kemudian saya angkat bendera putih dan saya bilang saya menyerah. Saya ingin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar terjadilah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan di dalam hidupku. Kemudian saya disuntik beberapa obat antibiotik dan sebagainya. Saya mulai cooling down. Dan mungkin karena capek saya akhirnya tertidur. Dan puji Tuhan besok saya mulai lebih baik. Trombosit saya juga melesat cukup jauh, mulai dari, kalau saya nggak salah, saya sempat tes itu sempat naik dari 11.000 naik ke 19.000, kemudian ke 30.000-an, kemudian suddenly tiba-tiba langsung 2 kali lipat, langsung 75.000. Nah di situ saya udah mulai, kata dokter boleh pulang, silahkan kalau mau pulang, karena kalau sudah di atas 75.000 sebenarnya tinggal pemulihan aja di rumah, it's okay, akan naik dengan sendirinya. Nah kemudian kita mulai urus proses pulang dan akhirnya saya pun boleh pulang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bagikan satu ayat yang terus menjadi pegangan saya
selama saya sakit kemarin, DBD dan COVID tentunya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam hal ini bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi bisnis, keuangan, dan lain halnya. Kita semua tahu di saat pandemik saat ini, yang dicobai bukan hanya fisik tapi juga mental. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi keuangan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, percayalah kalau Tuhan selalu beserta kita. Berpegang teguhlah selalu kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang baik. Dia selalu menyertai hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu menerangi jalan setiap kita anak-anak yang mencintai Tuhan. Saya yakin dan saya percaya kita pasti bisa melewati cobaan ini asal kita selalu berserah kepada Tuhan, asal kita selalu beriman kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh beban kita kepadanya dengan penuh iman yang percaya. Saya doakan kita semua boleh selalu diberikan damai sukacita dan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang telah mengikuti acara Sapaan Rohani BPN hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti acara Sapaan Rohani berikutnya di setiap hari Kamis dan Sabtu. Dan yang paling terdekat di hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih. Yuk mari kita mau puji-pujian lebih lagi. Kita mau nyatakan iman kita. Kami tak pernah ragu Tuhan, bahwa Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Engkau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo puji Engkau Tuhan, ayo bersorak bagi-Mu. Kami tak pernah ragu Engkau Allah yang setia kepada kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Engkau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih, sampai jumpa.